Oke, baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel R Saputra. Kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi penilaian sumatif akhir tahun untuk mata pelajaran matematika tahun pelajaran 2023-2024 kelas 8. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas bagian uraian. Oke, langsung saja. Kisi nomor 1. Baik, langsung saja untuk nomor 1. Dengan kisi-kisi menghitung banyak tiang lampu di sekeliling taman yang berbentuk lingkaran. Soalnya yaitu sebuah taman berbentuk lingkaran mempunyai ukuran diameter 280 meter. Jika taman tersebut direncanakan akan dipasang lampu taman mengelilingi taman dengan jarak setiap lampu 4 meter. Berapa banyak lampu yang berhasil dipasang pada taman tersebut? Nah, untuk nomor 1 kita akan mencari lingkaran diameter keliling lingkaran dulu ya. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa banyak lampu. Diketahui bahwa diameter taman yaitu 280 meter. Nah, nanti tergantung soalnya yang diketahui jari-jari atau diameter. Jika yang diketahui jari-jarinya, maka jari-jari tersebut dikalikan 2. Jika yang diketahui diameter, maka ya sudah tidak usah di apa-apakan, langsung saja kita tulis yaitu diameter tamannya 280 meter. Nah, kemudian kita gambar ya. Nah, di sini gambarannya ilustrasinya lingkaran mempunyai diameter 280 meter. Kemudian dipasang lampu taman dengan jarak setiap lampu 4 meter. Nah, di sini diketahui bahwa keliling lingkaran adalah pi kali diameter ya. Jika diketahui jari-jari maka rumusnya adalah pi kali 2 jari-jari. Nah, di sini kita masukkan saja pi-nya adalah 22/7. Karena apa? Karena diameternya adalah kelipatan 7 ya. 280 itu adalah kelipatan 7. Diameternya kita tulis 280 meter. Nah, kemudian kita bagi 280 dibagi dengan 7 sama dengan 40 ya. Nah, di sini ada catatan bahwa pi 22/7 karena diameternya adalah kelipatan 7 ya, menggunakan 22/7. Kemudian 280 dibagi 7 adalah 40. 40 dikali 22 adalah 880 meter. Nah, kita sudah ketahuan bahwa keliling lingkaran itu adalah 880 meter. Nah, kemudian kita akan mencari berapa banyak lampu yang bisa dipasang pada taman tersebut. Nah, kita ilustrasikan bahwa itu adalah lampu ya, dengan jarak setiap lampunya adalah 4 meter ya, berputar mengelilingi taman tersebut. Nah, jumlah lampunya kita cari bahwa keliling lingkaran dibagi dengan jarak setiap lampu. Maka diketahui bahwa keliling lingkaran adalah 880 meter. Kemudian dibagi dengan jarak setiap lampunya adalah 4 meter, jadinya adalah 220. Nah, jadi ketemu bahwa lampu taman yang berhasil dipasang pada taman tersebut adalah 220 lampu. Kemudian untuk nomor 2, dengan kisi-kisi menentukan 2 koordinat titik dari bangun persegi panjang jika koordinat yang lain diketahui. Nah, kita untuk yang nomor 2 mencari koordinat ya. Kalian jangan sampai lupa mengenai koordinat ya, x kemudian y-nya itu. Nah, di sini dengan soal yaitu titik koordinat ini ya, koordinat KLMN adalah sebuah persegi panjang. Titik K berada di koordinat 2,-3. 2 itu adalah koordinat x, -3 adalah y ya. Dengan koordinat M berada di koordinat -4, ini x, 1 adalah y. Tentukan letak koordinat L dan N serta gambarlah letak keempat titik koordinat tersebut. Nah, nanti tergantung soalnya.
pada kisi-kisi menentukan dua koordinat titik. Misalnya nanti ada yang diketahui 3, maka lebih mudah ya. Yang di sini menentukan dua koordinat titik, jadi yang diketahui adalah 2. Langsung saja pembahasannya, kita gambar dulu koordinatnya. Jangan lupa garis koordinat yang horizontal itu adalah X ya, kemudian yang vertikal itu adalah Y. Diketahui bahwa titik K adalah 2, -3 dan M adalah -4,1. Kita gambar untuk K nya, yaitu di koordinat 2, -3, kemudian M nya adalah -4,1, membentuk bangun persegi panjang. Nah, kita gambar dulu persegi panjang yang pojok-pojoknya itu menyentuh koordinat, kedua koordinat ini ya. Kita gambarkan, misalnya kita ilustrasikan seperti ini, bangun persegi panjangnya. Nah, kita ketahuan bahwa untuk menentukan kedua koordinat itu, yang satu adalah L ya, 2,1, kemudian yang N nya adalah -4, -3. Atau misalnya kamu kebalik-balik juga boleh, misalnya di sini N ya, misalnya di sini N juga boleh, di sini L juga boleh. Karena ini isai itu tidak masalah ya, terbalik-balik, L nya di sini, M nya di bawah, atau M nya di atas kemudian L nya di bawah juga boleh. Nah, sini. Kemudian untuk nomor 3 maaf, dengan kisi-kisi menganalisis masalah berkaitan relasi dan fungsi berdasarkan informasi. Nah, di sini kita mempunyai soal, perhatikan relasi jenis makanan dari himpunan A ke himpunan B. Kita ada diagram Kartesius ya, penyajian relasi menggunakan diagram Kartesius. Nah, beri tanda centang pada pernyataan di bawah ini yang benar. Nah, anggota A itu ada nasi, kemudian lauk pauk, kemudian buah-buahan dan sayuran. Kemudian anggota dari B adalah jeruk, bayam, mangga, ikan asin dan beras putih. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah jenis makanan. Nah, kemudian himpunan A ke himpunan B ya. Jangan terbalik, himpunan A ke himpunan B. Di sini domainnya adalah himpunan A ya, domain. Kemudian himpunan B adalah kodomain. Domain adalah daerah asal. Kemudian kodomain adalah himpunan kawan ya, jangan sampai terbalik. Nah, di sini beri tanda centang yang benar. Untuk yang A adalah kodomain dari relasi di atas adalah jeruk, bayam, mangga, ikan asin dan beras putih. Kemudian domainnya adalah relasi di atas nasi, lauk pauk, buah-buahan dan sayuran. Untuk yang ketiga, relasi di atas bukan merupakan fungsi atau pemetaan. Kemudian relasi di atas merupakan fungsi atau pemetaan. Kita langsung saja pembahasannya. Nah, ini adalah diagram panah ya, untuk memudahkan kita mengidentifikasi diagram Kartesius tersebut. Nasi itu kita pasangkan dengan beras putih, lauk pauk kita pasangkan dengan ikan asin, kemudian buah-buahan kita pasangkan dengan jeruk dan mangga ya. Kemudian sayuran kita pasangkan dengan bayam. Nah, di sini domain adalah daerah asal, kemudian kodomain adalah daerah kawan. Nah, untuk soal yang pertama, kodomain dari relasi di atas adalah jeruk, bayam, mangga, ikan asin dan beras putih. Kita lihat domainnya adalah nasi, lauk pauk, buah-buahan dan sayuran. Kemudian kodomainnya jeruk, bayam, mangga, ikan asin dan beras putih. Maka jawaban di yang pertama adalah betul ya. Kemudian untuk yang kedua, domain dari relasi di atas adalah nasi, lauk pauk, buah-buahan dan sayuran. Betul ya, karena domainnya adalah nasi, lauk pauk, buah-buahan dan sayuran. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga, relasi di atas bukan merupakan fungsi atau pemetaan. Di sini benar, karena relasi ini bukan merupakan fungsi. Kenapa bukan merupakan fungsi? Karena fungsi adalah setiap anggota atau relasi
yang setiap anggota pada himpunan domain hanya memiliki satu hubungan ya, hanya memiliki satu hubungan pada himpunan kodomainnya. Pada soal ini pada buah-buahan itu mempunyai dua ya, mempunyai dua hubungan, jadi tidak boleh. Jadi itu bukan merupakan sebuah fungsi. Nah, untuk yang 4 itu relasi di atas merupakan fungsi atau pemetaan, maka salah ya. Untuk nomor 3. Kemudian untuk nomor 4 dengan kisi-kisi menghitung volume prisma dengan segitiga siku-siku yang ukurannya diketahui. Soalnya perhatikan gambar prisma segitiga siku-siku di bawah ini, kemudian hitunglah volume prisma segitiga siku-siku di bawah ini. Nah, di sini terdapat soal ya. Prisma segitiga siku-siku sisinya ada 8, kemudian 15, tinggi prismanya adalah 10. Kita gambar lagi prisma tersebut. Kemudian perlu kita ketahui bahwa volume prisma itu adalah luas permukaan prisma dikali dengan tinggi prisma. Nah, kemudian kita mencari dulu luas permukaan prisma. Nah, pada soal nomor 4 ini permukaan prisma berbentuk segitiga siku-siku. Nah, kita akan mencari luas segitiga siku-siku itu terlebih dahulu. Nah, kita gambar lagi ya. Permukaannya berbentuk segitiga siku-siku. Nah, di sini panjang FD 8 cm, kemudian FE 15 cm. Kemudian luas permukaan pada prisma atau segitiga siku-siku itu mempunyai luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini setengah alasnya adalah 8 ya. Kemudian tingginya adalah 15. Kemudian 8 kali 15 adalah 120. 120 dikalikan setengah adalah 60 cm. Nah, jika kalian menemui soal yang berbeda dari ini, misalnya kalian menemukan yang diketahui adalah sisi miringnya, nah, kalian harus mencari sisi permukaan, luas permukaan ini dari alasnya dulu. Alasnya kemudian kita cari tingginya menggunakan triple Pythagoras ya. Nah, kemudian untuk volume prisma yaitu luas permukaan prisma dikali tinggi prisma. Nah, di sini luas permukaan prisma adalah 60 cm, kemudian dikalikan dengan 10 cm ya. 60 cm persegi. Nah, dikalikan 10 sama dengan 600 cm kubik ya. Jadi volume prisma segitiga siku-siku tersebut adalah 600 cm kubik. Kemudian untuk yang nomor 5, kisi-kisi menentukan luas permukaan balok tanpa tutup jika diketahui panjang, lebar, dan tinggi. Untuk soalnya yaitu paman akan membuat peti kayu berbentuk balok tanpa tutup dengan ukuran panjang 16 cm, lebar 14 cm, dan tinggi 12 cm. Berapakah luas permukaan peti kayu balok tersebut? Nah, akan membuat balok ya tanpa tutup. Nah, di sini kita ilustrasikan sebuah peti tanpa tutup ya. Panjang baloknya adalah 16 cm, kemudian lebarnya 14 cm, tingginya 12 cm. Nah, perlu kalian ketahui bahwa luas permukaan balok tanpa tutup itu rumusnya adalah ini ya. Panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang dikali tinggi ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi. Nah, mengapa kok ini yang lain ada 2 tapi kok yang ini hanya 1? Karena tanpa tutup ya. Tutup itu kan panjang kali lebar ya. Ini panjang kemudian kali lebar, makanya kenapa dia hanya 1 sini ya. Nah, sedangkan yang kanan kiri panjang kali tinggi, panjang kali tinggi itu ada 2 ya, karena depan belakang. Sama juga dengan lebar kali tinggi, lebar kali tinggi itu kanan kiri ada 2. Nah, kemudian kita masukkan saja panjangnya 16 kali lebarnya adalah 14. Panjangnya 16, tingginya 12 ya, dimasukkan lebarnya juga 14 dikali 12, kita substitusikan.
Nah kemudian 16 dikali 14 adalah 224. Kemudian 16 dikali 12 adalah 192. 14 dikali 12 adalah 168. Nah 192 dikalikan dengan 2 hasilnya 384. Kemudian 168 dikalikan 2 adalah 336. 224 ditambah 384 ditambah 336 hasilnya adalah 944 cm persegi. Jadi luas permukaan peti kayu balok tanpa tutup tersebut adalah 944 cm persegi. Gitu. Oke, baik, itu saja 5 soal uraian ya sesuai dengan kisi-kisi terbaru PSAT 2024. Semoga bermanfaat ya. Silahkan kalian pelajari, juga kalian bisa mempelajari soal-soal yang lain yang sesuai dengan kisi-kisi tersebut. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.